Sometimes I have to keep on breathing in. My lungs are filled with too much pain. All the shadows of the past that I'm so leaving, they held me in my sleepless nights, and I'm drowning in the noise like a free fall. Walking along my path for too long. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita lanjut lagi untuk part kedua materi BMC ini. Kita akan membahas tentang adanya channel ataupun saluran. Nah, di sini channel ataupun saluran ini sebagai media atau sarana apa saja yang bisa teman-teman gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa. Dalam channel ini itu teman-teman bisa bagaimana menyampaikan produk teman-teman hingga sampai ke konsumen. Melalui penggunaan channel yang tepat, teman-teman baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Cara ini salah satu elemen bisnis model canvas yang paling penting. Jadi cobalah pikirkan channel yang ingin teman-teman gunakan dengan baik, karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab ketika ingin menentukan channel yang akan digunakan, seperti bagaimana produk dan layanan pasar ataupun bisnis yang dikirimkan ke pasar, atau cara perusahaan ataupun usaha teman-teman memberikan produk dan layanan kepada pelanggan. Nah, itu selanjutnya itu kita akan hubungan pelanggan ataupun customer relationship. Nah, customer relationship ini elemen dalam contoh bisnis model canvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya, dan juga untuk menambah jumlah konsumen dan untuk mempertahankan konsumen agar terus setia dengan kita, dengan membuat hubungan baik dengan pelanggan. Wadah untuk terus berhubungan dan semakin mempererat hubungan dengan pelanggan kita. Nah, bagian ini harus teman-teman jawab untuk mengetahui bagaimana cara menjalin hubungan dengan pelanggan, di mana karakteristik pelanggan berbeda-beda, sehingga teman-teman harus memahami bagaimana teman-teman mengambil hati pelanggan dan mempertahankan pelanggan yang sudah layak. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalan hubungan yang kurang baik. Selanjutnya, nah ini bagian yang tadi bisnis model tadi. Selanjutnya adanya pendapatan. Sumber pendapatan ini adalah sumber pemasukan perusahaan ataupun usaha bagi teman-teman. Bagaimana teman-teman mendapatkan pendapatan atau keuntungan, atau bisa dikatakan dengan revenue stream. Ini merupakan bagian yang paling vital ya teman-teman, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Teman-teman harus mencoba mencari tahu strategi apa yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai terbanyak dari pelanggan. Apakah pelanggan akan membayar satu kali saja? Apakah perusahaan teman-teman memiliki biaya pelanggan bulanan? Mungkin teman-teman memberikan produk secara gratis seperti dan berharap sebagian pelanggan mengupgrade ke produk premium berbayar. Nah, itu dari pendapatan ya teman-teman. Selanjutnya ada key resource atau sumber daya. Key resource atau sumber daya ini terbagi dari 4 ya. Ada sumber daya fisik, sumber daya intelektual, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Key resource ini adalah sekat dalam bisnis model canvas yang berisikan daftar sumber daya
yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, mengontrol stok barang, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis berkanvas. Poin ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Di sini teman-teman harus menjelaskan aset yang teman-teman perlukan untuk membuat model bisnis startup ini berfungsi. Di mana key resource ini terbagi menjadi 4 ya. Nah, ini yang harus saya jelaskan. Yang pertama, fisik. Fisik itu adanya gedung, kendaraan, mesin, dan jaringan distribusi. Sementara intelektual, yang kedua adalah intelektual, adanya merek, pengetahuan spesialis, paten, dan hak cipta. Yang ketiga ada SDM, orang-orang yang akan menjadi sumber daya utama, terutama untuk perusahaan di industri kreatif atau pengetahuan yang intensif. Keuangan, adanya jalur kredit, saldo tunai, dan sebagainya. Itu untuk sumber daya. Selanjutnya ada aktivitas. Di sini strategi apa yang dilakukan oleh bisnismu dalam menyampaikan nilai yang ditawarkan ke pelanggan, kegiatan utama apa yang dilakukan dalam mengelola bisnis, keahlian apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan kegiatan ini. Di sini intinya semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Poin ini diperlukan sebagai salah satu strategi bisnis yang terpenting harus teman-teman lakukan untuk membuat elemen bisnis model kanvas ini berfungsi, di mana kegiatan-kegiatan utama harus secara langsung terkait dengan value proposition perusahaan. Di mana jika key activities ini tidak terkait dengan value proposition, maka ada sesuatu yang salah. Karena aktivitas yang teman-teman anggap paling penting tidak memberikan nilai kepada pelanggan. Nah, key activities biasanya dipecah menjadi 3 kategori, yaitu produksi yang mengacu pada penyampaian produk atau jasa kepada pelanggan. Biasanya teman-teman harus melakukan ini dengan kualitas tinggi atau kuantitas tinggi, tergantung pada branding usaha teman-teman. Selanjutnya ada pemecahan masalah ya, yang kedua, yaitu menemukan solusi baru untuk masalah masing-masing pelanggan jika masing-masing pelanggan yang dapat menjadi tugas utama bisnismu. Hal ini biasa dilakukan oleh konsultan atau organisasi layanan. Yang ketiga, ada platform atau jaringan. Jaringan perangkat lunak biasa berfungsi sebagai platform. Untuk itu, key activities perusahaan semacam ini adalah untuk terus memperbarui dan menginovasi platform mereka. Nah, itu untuk activities. Selanjutnya, dalam mitra kunci ini, kerjasama apa saja yang harus dijalin agar bisnis bisa beroperasi? Jika kamu tidak dapat mencapai nilai yang ditawarkan sendirian, maka siapa orang yang perlu diandalkan untuk melakukannya? Intinya dalam mitra kunci ini itu adanya pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya dalam bisnis teman-teman. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Untuk mengisi bagian ini, teman-teman harus membuat daftar tugas dan kegiatan yang penting. Untuk mengisinya, teman-teman bisa menggunakan pemasok dan mitra untuk membuat model bisnis berfungsi. Biasanya ada 3 alasan untuk menciptakan kemitraan. Misalnya skala ekonomi, pengurangan risiko, dan ketidakpastian. Juga akuisisi sumber daya atau aktivitas. Itu di bagian mitra kunci atau bisa dikatakan key partnership. Nah, yang terakhir itu ada biaya pengeluaran atau cost structure ya. Pada model ini, apa saja pengeluaran yang diperlukan agar bisnis bisa berjalan? Contohnya bisa biaya bahan baku, gaji karyawan,
biaya promosi, biaya sewa, biaya perizinan, biaya asuransi, atau komisi reseller. Nah, secara finansial dari cara yang digunakan dalam model bisnis yang kita buat, model ini memetakan biaya dan memastikan bahwa biaya sesuai dengan value proposition bisnis. Dalam bagian ini juga teman-teman harus bisa menetapkan biaya paling mahal dan paling penting setelah key resource, key partnership, dan key activities ditetapkan. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko, utamanya risiko kerugian ya. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan dan pembukuan yang tepat. Itu dia bagian-bagiannya. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang contoh penerapan bisnis model kanvas. Dan juga saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.